Bismillahirrahmanirrahim, walhamdulillah, wala haula wala quwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'du. Yang pertama-tama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Kami berdua dalam kondisi yang belum selesai capeknya, habis reuni keluarga di Blitar, yaitu Bani Sokopuro, diculik ini. Dijemput oleh panitia untuk bisa bertawajuh, untuk bermuwajahah, untuk bertemu dengan saudara-saudara pejuang pribumi Nusantara, para Trah Wali Songo, para Raden, para Sayyid Syarif, para Maulana. Di sini ada Panglima Laskar Perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabila Jawa Timur, Gus. Dari Padepokan Wong Bodo, selamat datang kepada Gus Khairi. Juga tak lupa kepada jajaran pengurus PWI Laskar Sabilillah Tulungagung. Tidak lupa pula kepada Muspida atau Muspika dari Kecamatan setempat Kalidawir di Kabupaten Tulungagung. Kepada semua alim ulama, para masyayikh tanpa habaib. Biasanya kalau orang NU habaib dulu baru kiai kan gitu. Para alim ulama tanpa habaib gitu. Karena mereka masih mengaku cucu Nabi, jadi tidak saya sebut. Kepada semua para alim ulama yang kami hormati dan kami muliakan, izinkan saya Kanjeng Raden Aryo Tumenggung Fakih Wirya Hadiningrat untuk memberikan testimoni bahwa begitu berbahayanya pengakuan sebagai cucu Nabi ini menjadi akar kejahatan dari seluruh kejahatan-kejahatan lainnya di Nusantara yang pada pangkalnya itu menjadi dua hal, yaitu perbudakan spiritual dan kapitalisasi agama. Saya dengan Ki Haji Syarif Rahmat berjibaku mengumpulkan keluarga kami dari Bani Sokopuro, Blawong, Ngayogyakarta, Hadiningrat. Kebetulan untuk tahun ini reuni keluarga diadakan di Blitar. Tidak ada lain adalah untuk mengamankan, menyelamatkan, menjaga keluarga kita masing-masing, agar jangan sampai keluarga kita teracuni oleh hal-hal yang tidak benar, agar leluhur kita tidak dibelokkan sejarahnya, agar manuskrip, peninggalan, artefak, makam dari leluhur kita tidak dipalsukan sebagaimana yang terjadi masif. Bukan hanya satu, dua, puluhan atau ratusan, ternyata ribuan makam telah dipalsukan di bumi Mataram saja, apalagi seluruh Nusantara. Dan alhamdulillah konsensus keluarga kami dengan restu Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat dan tadi kesepakatan dari semua keluarga besar telah mengangkat seorang putra terbaik Bani Sokopuro, yaitu Kiai Syarif Rahmat, Kiai Haji Raden Syarif Rahmat, untuk menjadi Kiai Sokopuro yang kelima. Tepuk tangan. Keluarga Sokopuro mengirimkan 4 putranya untuk ikut meramaikan dan membangun diskursus nasab, meluruskan nasab Nabi di Nusantara. Kalau Kiai Syarif Rahmat telah sadar sejak zaman dahulu kala, dibuktikan dengan beliau membuat seminar nasional tahun 2015. Saya mantan muhibbin akut, nanti saya ceritakan. Kemudian ada lagi Gus Fuad Pleret, itu lebih parah lagi, mantan presiden muhibbin Indonesia, Gus Fuad Pleret. Kemudian yang terakhir tidak pernah menjadi muhibbin, tetapi baru muncul belakangan dan langsung menggemparkan, yaitu pakar genetika kita, Dr. Sugeng Sugiharto. Itu keluarga kami. Alhamdulillah diskursus nasab ini
akhirnya menjadi bola salju yang semula menjadi perbincangan di grup WA membesar, kemudian di medsos yang lebih luas, di Facebook, di YouTube dan seterusnya hingga menjadi kajian-kajian ilmiah. Kalau Kiai Syarif Rahmat tidak pernah tertipu dan sadar sejak dulu cuma karena sendirian, maka beliau membuat seminar nasional untuk mengingatkan kiai-kiai. Nanti beliau akan menceritakan bahwa beliau telah mengetahui kedok dan kepalsuan itu dan diingatkan kepada kiai-kiai sepuh terutama di ibu kota Jakarta, di circle beliau, di sesama pendakwah nasional di ibu kota Jakarta. Nanti akan beliau ceritakan. Sementara saya pribadi tahun 2000 sebelum saya menikah, saya diangkat menjadi seorang anak angkat oleh seorang Habib yang bernama Habib Husain bin Muhammad bin Alwi bin Hasan bin Toha bin Muksin bin Alwi bin Segaf Asgaf. Tidak akan saya teruskan. Nanti kalau saya teruskan nanti ke Ubaidillah, ke Ahmad bin Isa, ke Rasulullah nanti. Tidak saya teruskan, cukup di situ aja. Tetapi patut dipahami bahwa orang tua angkat saya itu adalah sumber inspirasi dan sumber restu pertama saya untuk terjun di dalam polemik nasab ini. Saya katakan bahwa memang tidak semua Habib itu buruk. Kita harus mengakui, sebagaimana juga tidak semua orang Jawa itu baik, ada yang buruk juga. Suku Madura, suku Sunda, semua sama. Tetapi selama mereka masih belum mau bernarasi tegas, melakukan pengakuan jujur bahwa mereka bukan dzurriyyah Nabi Muhammad SAW dari garis paternal ke Imam Husain, maka wajib semua Habib kita curigai motifnya. Orang tua angkat saya kebetulan dari seorang Habib yang aristokrat. Ada Habib aristokrat, Habib yang cukup berada dari kelas pengusaha, dari juga kelas ulama. Beliau bersaudara satu nasab dengan Habib Abdurrahman bin Ubaidillah. Habib Abdurrahman bin Ubaidillah Asgaf itu pernah didatangkan oleh kolonial Belanda untuk mendamaikan antara Robito Alawiyah dengan Al-Irsyad. Pada saat itu terjadi pertumpahan darah, pertikaian yang berdarah-darah antara orang-orang imigran Yaman dan klan Ba'alwi dengan non Ba'alwi di Bondowoso. Menurut info itu ratusan korbannya. Bahkan kakeknya ketua Robito Alawiyah kalau tidak salah, atau putranya Habib Ja'far bin Sehon itu bertikai dan sempat dianiaya oleh seorang Arab non Ba'alwi. Artinya sudah sampai separah itu, pertikaiannya itu sudah sampai mengarah ke fisik. Karena Belanda punya proyek migrasi ras imigran dari Yaman ini untuk kooptasi Islam di Nusantara pasca perang Diponegoro, dan ini terjadi pertikaian di antara mereka, maka ini mengancam proyek kolonialisasi itu sendiri, sehingga kemudian didatangkanlah Mufti Tarim yang bernama Abdurrahman bin Ubaidillah ke Nusantara. Ternyata Abdurrahman bin Ubaidillah Asgaf ini kecewa. Di dalam kitab Al-Istizadah fi Akhbaris Sada ditulis oleh cucunya sendiri, itu beliau bertestimoni bahwa beliau kecewa dengan klan Ba'alwi yang rasis, yang rakus, bahkan didoakan rezekinya tidak barokah karena mendukung pemerintahan kafir harbi di Nusantara. Ketika itu beliau menemui klan Arab non Ba'alwi dengan sembunyi-sembunyi karena takut diancam oleh bangsanya sendiri, klan Ba'alwi. Bayangkan seorang Mufti Tarim datang ke Nusantara untuk mendamaikan, bangsanya sendiri tidak bisa dinasihati, keras kepala. Dia menemui klan non Ba'alwi dengan sembunyi-sembunyi. Testimoni beliau bahwa klan non Ba'alwi itu bisa dinasihati,
menerima beliau untuk perdamaian, tapi Pak Alwinya justru semakin rasis. Itu yang kemudian memicu berdirinya Al-Irsyad. Kalau tidak salah, ketika Syekh Ahmad Surkati menyampaikan tentang isu kafaah, sebagaimana fatwa dari Mufti Belanda Usman bin Yahya, Mufti Batavia. Kalau Mufti Pasuruan Malang itu Alatos, nanti ada Mufti Pekalongan. Jadi Belanda membuat mufti-mufti, pemimpin keagamaan yang berfatwa untuk kepentingan kolonial Belanda, dan ini tidak bisa dibantah oleh siapapun karena sampai sekarang manuskripnya, surat menyuratnya, penghargaannya, fotonya, jejaknya masih ada hingga sekarang. Bantah ini kalau berani, bantah ini kalau mereka tidak pernah menjadi antek-antek jongos kolonial Belanda. Bahkan Habib Ali Kuitang yang katanya itu moderat ternyata kamuflase karena memakai 2 bintang salib penghargaan dari Ratu Belanda. Kalau Usman bin Yahya 1, beliau malah 2. Hal ini menjadi sebuah bukti nyata bahwa mereka memiliki agenda jahat dan tersembunyi sejak mereka didatangkan oleh kolonial Belanda. Bapak Ibu sekalian, ketika kemudian Abdurrahman bin Ubaidillah kembali ke Tarim, kemudian beliau bertestimoni, ditulis oleh cucunya menjadi kitab Al-Istizadah fi Akhbari Sada. Kebetulan orang tua angkat Habib Hussein berasal dari keluarga ini. Karena berasal dari keluarga yang seperti itu, pola pikirnya beliau lebih moderat. Terus terang, dari banyak Habib sudah menghubungi saya secara pribadi. Saya tidak akan menyebutkan namanya karena amanah. Terutama mereka yang telah tes DNA. Ada marga Asgaf, ada marga Al-Hadi dan lain sebagainya. Mereka mengatakan bahwa kami sudah taslim, kami bukan cucu Nabi. Contohnya yang Al-Hadi misalkan, itu ras Arabnya di bawah 1%. Ini DNA loh. Membantah ini harus punya basis keilmuan yang berdiri kokoh 200 tahun sejak Gregory Mendel menemukan ilmu tentang genetika hingga yang abad 21 ini sudah sedemikian maju. Kalau membaca hasil DNA itu ilmu kemarin sore, ilmu kemarin. Sekarang bukan lagi membaca hasil tes DNA atau memetakan hasil DNA, tetapi merakit DNA untuk membentuk varietas unggul. Bagaimana misalkan orang tua kita itu punya gejala diabetes misalkan, itu bisa sperma maupun ovumnya itu dirakit dahulu sebelum dikawinkan untuk melahirkan bayi yang terbebas atau yang tidak rentan terhadap diabetes. Itu bisa. Jadi merakit DNA sudah dilakukan di zaman sekarang. Cina itu sudah membuat replika atau merakit DNA dari berbagai macam hewan dari mutasi genetisnya seekor naga. Bayangkan, ada direwolf atau serigala zaman purba, itu sudah bisa dirakit. Luar biasa zaman sekarang. Jadi kalau membaca tes DNA itu ilmu kemarin. Kalau membantah ini berarti dia hidup di abad pertengahan, di abad zaman batu. Kalau mau membantah tes DNA, banyak Habib yang telah tes DNA dan mengakui bahwa dirinya taslim bukan cucu Nabi dan bukan orang Arab. Jadi kalau Arab saja bukan, mustahil jadi keturunan Nabi Ibrahim, mustahil jadi keturunan Nabi Ismail, mustahil jadi keturunan Bani Quraisy, mustahil jadi keturunan Bani Hasyim, apalagi keturunan Imam Ali, Hasan dan Husain yang merupakan cucu dari baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu sudah banyak Habib yang taslim, itu sudah banyak, tapi mereka tetap tidak berani bernarasi. Bagi kita, mereka yang sadar atau tidak sadar tetapi belum berani bernarasi, kita anggap sama saja. Sepakat? Karena kalau mereka berani bernarasi dan meminta maaf kepada bangsa Indonesia, maka ini akan menjadi fakta sejarah, dokumentasi sejarah bahwa
dulu datuknya pernah mengakui bukan cucu Nabi dan menjadi pelajaran bagi seluruh keturunan Bani Ba'alwi, imigran Yaman ini, untuk mengingatkan keturunannya agar jangan coba-coba mengaku sebagai keturunan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika sebelum PWI berdiri ada Naat ya. Sebelum Naat itu adalah beberapa nakobah yang masuk ke Nusan Cengceng Sarung ya, untuk melawan narasi bahwa Wali Songo bukan dzurriyyah Nabi atau terputus nasabnya atau palsu atau putus perempuan, apalah penghinaan mereka dan lain sebagainya. Waktu itu saya minta izin ke orang tua angkat saya, Beb, saya sebagai anak angkat antum mohon izin, karena saya dititipkan oleh ibu saya sebelum meninggal kepada antum untuk mengawasi dan mendidik saya. Saya izin untuk ikut membantu Bani Wali Songo. Ini testimoni ya, ini di bawah sumpah ini. Beliau mengatakan bahwa silahkan, bahkan beliau mendoakan dan mendukung. Beliau menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, nanti ente atau saya, itu saya, kata beliau, akan mengetahui siapa itu sesungguhnya Wali Songo, nasabnya kemana. Itu yang pertama. Yang kedua, beliau mengatakan bahwa ente bakal tahu nasab kami Bani Alawi. Belum menyebutkan Bani Alawi, Ba'alawi gitu. Saya menolak sekarang, bukan Ba'alawi atau keturunan Alawi, keturunan Ali, tapi Ba'alwi. Alwi ini nama burung di Hadramut. Mereka memberi tambahan Alawi supaya seperti keturunan Ali, padahal itu nama burung di Hadramut. Ente bakal tahu nasab keluarga kami. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, tolong kalau ente sudah tahu semuanya, ente jangan ragu-ragu untuk mengungkap kebenaran. Jadi saya begini lantang menulis puluhan tulisan dan lain sebagainya, ini memang atas restu seorang Habib. Nah, jadi kalau kemudian mengatakan bahwa semua Habib itu tidak mendukung, banyak yang mendukung. Tapi selama mereka tidak mau bernarasi jujur secara lantang dari lisan sendiri, wajib kita masih berhati-hati dan mencurigai. Itu catatan. Yang berikutnya, beliau pernah ngomong bahwa wajah kami itu tidak seperti orang Arab, tetapi seperti orang Israel. Waktu itu saya tidak memahami apa maksudnya ini. Setahu saya mereka orang Arab, kan begitu. Tapi di akhir-akhir setelah kemudian saya berkorespondensi dengan senior saya di Jerman yang menikahi perempuan Jerman Yahudi Ashkenazi, dari situ saya mendapatkan info bahwa klan Habib Ba'alwi ini sudah diakui, diisbat oleh keluarga besar Yahudi internasional. Buktinya apa? Lihat situs jewisdna.net. Di situ adalah situs bagaimana keluarga besar Yahudi internasional itu mencari keluarga besarnya secara genetika. Pada saat itu ada di tabel 058 dan tabel 057. Ada dua sampel, yaitu Jamalul Lail dan Assegaf. Setelah itu saya baru sadar bahwa mereka benar-benar orang Israel, bukan orang Arab, apalagi keturunan Nabi Muhammad SAW. Ini data ilmiah loh ini. Silakan dibantah. Silakan dibantah Family Tree DNA, silakan dibantah Yeful, silakan dibantah Yesek, silakan dibantah Profesor Michael Hammer, wali kutubnya tes ahli genetik. Profesor Michael Hammer ini juga Yahudi Ashkenazi. Kode haplogrupnya sama dengan Habib, yaitu haplogrup G, haplotipnya PF3296. Kurang apa lagi? Kurang apa lagi? Kurang apa lagi? Jadi begitu. Akhirnya setelah mengetahui ini, kami keluarga Wali Songo ini diglorifikasi nggak ya? Ini diangkat nggak ya? Kalau kami
hanya mengangkat bahwa mereka bukan cucu Nabi, ini akan istilahnya dibantah, di framing, dibelokkan macam-macam. Tapi kalau kami mengangkat bahwa mereka bukan saja orang Arab, tetapi mereka adalah gen Yahudi Ashkenazi, maka ini akan lebih tepat ke jantung sasaran mereka. Karena apa? Pengakuan mereka, kejahatan mereka demikian brutal di Nusantara ini. Jadi harus dilawan dengan isu dan dengan data yang tajam. Tidak boleh kita setengah-setengah. Tidak boleh juga kita netral di dalam situasi seperti ini. Mereka-mereka yang netral dengan alasan ngemong, dengan alasan macam-macam lah, sungkan atau bagaimana, pada dasarnya mereka ikut berdosa karena seolah mengamini tidak tegas di dalam situasi seperti ini. Mereka yang mencoba netral di dalam situasi penindasan dan kebohongan, tak ubahnya mereka adalah penindas dan pembohong itu sendiri. Mohon maaf Habib Husin kalau mendengar ini, kita siap untuk bertabayun. Saya 8 tahun tidak sowan ke rumah beliau. Karena kalau saya sowan ke rumah beliau ada yang memfoto, nanti di framing Gus Wake sudah dibeli Habib. Wah, ini perjuangan Wali Songo nanti hancur lebur ini. Lah, dari tes DNA inilah kemudian setelah kita glorifikasi, setelah kita viralkan, ini kemudian akhirnya memicu dua hal. Yang pertama bahwa keluarga Wali Songo juga tes DNA, dan alhamdulillah ada beberapa ya, tidak semua ya, yang benar-benar garis lurus laki-laki ke Imam Husain atau Hasan. Itu yang pertama. Yang kedua, Habib yang dulu menyuruh orang untuk tes DNA untuk membuktikan dirinya keturunan Nabi, tiba-tiba mengharamkan tes DNA. Ini persis seperti negara Israel. Bapak Ibu sekalian, Israel itu teknologi sekarang itu bisa merakit daging. Panjenengan ingin makan daging kambing, mereka bisa merakit daging dari bakteri atau ekstrak sapi misalkan gitu. Itu nanti dikembangbiakkan, direkayasa untuk nanti merakit, memprinting, membuat daging sapi, daging kambing, daging kelinci, daging babi, bisa mereka tanpa harus kita beternak sapi, kambing atau babi. Seperti itu teknologi mereka. Tetapi mereka mengharamkan tes DNA. Lucu bukan? Lucu. Jadi karena apa? Karena dengan tes DNA inilah bahwa maling nasab lebih mudah dibuktikan daripada maling jemuran. Jadi begitu. Jadi sekarang sudah maju zaman, Pak, Bu, ngaku-ngaku keturunan orang lain itu sekarang jangan main-main. Seorang motivator kelas nasional dengan inisial MT, saya nggak nyebut nama ya, nanti khawatir jadi kejahatan ITE nanti. Dulu begitu orang gandrung kepada dia, sekali mengundang itu ratusan juta di sebuah tempat yang harus hotel berbintang 5 di TV-TV nasional, hanya karena tidak mengakui anak kandungnya dari mantan istrinya, sehingga sekarang semua orang tidak percaya kepadanya setelah dites DNA si anak kandung ini. Masih ingat namanya? Kiswinar ya, sudah ya. Jadi itu banyak orang-orang yang akhirnya jatuh setelah dites DNA. Karena itulah beberapa narkoba internasional menerapkan tes DNA untuk membuktikan seseorang itu keturunan Nabi atau tidak. Dan kami pun dari Bani Mataram juga mengetes dua pangeran garis lurus laki-laki Bani Mataram, yaitu Gusti Bindoro Pangeran Haryo Yudoningrat dari Ngayogyakarta Hadiningrat, dan Kanjeng Gusti Pangeran Haryo Adipati Benowo dari Surakarta Hadiningrat, untuk membuktikan apa haplogrupnya, apa haplotype-nya, apa, siapa, berapa lama, berapa ratus tahun silam kakek bersamanya. Dari sini untuk menjangkar semua Bani Mataram, orang-orang yang punya keterkaitan darah dengan Jogja, Surakarta, Mangkunegaran maupun Pakualaman, atau semua yang terahnya dengan Joko Tingkir misalkan, agar tidak mudah disusupi oleh nasab orang lain, agar Hamengkubuwono yang diakui sebagai bin Yahya
dan Paku Buwono yang diaku sebagai Assegaf bisa terpatahkan dengan tes DNA. Kurang ajar mereka itu, sangat kurang ajar dan brutal kejahatannya. Berani menabrak data Keraton Nusantara. KRT Sumodiningrat menjadi Hasan bin Toha bin Yahya. Terus kemudian siapa itu di Banten ya, ada siapa itu Panglima Gajah siapa itu menjadi bin Yahya. Banyak yang di bin Yahyakan. Wali Songo dibasaibankan atau diazmatkan ba'alwikan. Dan ini jelas-jelas pembelokan sejarah yang harus dilawan. Modus ini banyak digunakan oleh orang-orang Yahudi sepanjang masa. Saya katakan Yahudi ini ada dua. Yahudi sebagai entitas kesukuan Bani Israel, maupun Yahudi sebagai sebuah ideologi yang sekarang berkembang menjadi Zionisme. Yahudi Bani Israel adalah benar-benar keturunan dari Nabiullah Yakub, nama lainnya Israel, Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Sementara Yahudi sebagai sebuah ideologi adalah mereka yang menganut agama dari peninggalan dari Yakub bin atau Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim ini. Ternyata di antara agama Yahudi pun juga mengalami banyak penyusupan nasab. Saya cerita salah satu yang tak terbantahkan ketika lembah para raja di Luxor Mesir itu dibongkar oleh para arkeolog pada awal abad 20. Jadi ketika abad pertengahan atau di zaman Turki Utsmani, para sejarawan Islam itu bingung, kenapa Quran membahas tentang Bani Israel, Bani Israel, Bani Israel, sedangkan di zaman itu Bani Israel itu tidak ada nilai penting strategisnya sama sekali, kok dibahas banyak di Al-Quran. Tetapi para ulama-ulama eskatologi akhir zaman memahami, nanti di akhir zaman ini kelompok ini nanti akan berulah. Di zaman itu mereka bukan siapa-siapa. Sebagaimana juga di Al-Quran diangkat bahwa Fir'aun itu akan diawetkan atau diabadikan untuk menjadi pelajaran bagi umat manusia. Orang belum menemukan jasad Fir'aun pada saat itu. Baru setelah awal abad 20 dibongkar piramid dan lembah para raja di Luxor Mesir itu, baru mengetahui bahwa Quran itu benar, bahwa jasad Fir'aun itu dimumikan atau diawetkan. Yang terkenal adalah penemuan seorang jasad yang bernama Yuya. Yuya ini di situ tertulis sebagai Father of God. Apa artinya? Bapaknya Tuhan atau pembaptis Tuhan. Ini Yuya. Sementara Amenhotep ketiga, Fir'aun pada zaman itu God. Jadi Fir'aun pertama yang mengaku sebagai Tuhan itu bukan Merneptah yang versus Musa, tetapi berapa generasi di atasnya yang bernama Amenhotep ketiga. Yuya ini selain wazir agung atau di Quran dikatakan dukun-dukunnya Fir'aun, kepala dukunnya Fir'aun, dia juga mertuanya Fir'aun Amenhotep. Dia punya istri namanya Tuya. Yuya punya istri namanya Tuya. Ini Yuya ya, bukan Yahya ya, bukan bin Yahya ya, Yuya, jangan salah. Yuya punya istri namanya Tuya, punya anak namanya Tiye. Tiye ini yang dikawin sama Amenhotep ketiga. Nanti punya anak apa namanya? Selain Tiye ada namanya Ai. Ai nanti ini akan memberontak meracuni Fir'aun berikutnya untuk dia menjadi Fir'aun. Jadi sudah bapaknya mengangkat, mengompori Fir'aun Amenhotep menjadi Tuhan, dia sendiri menjadi bapaknya Tuhan, kemudian dia punya anak, anaknya ini meracuni Fir'aun. Jadi betapa jahatnya. Setelah dites DNA, keluarga Fir'aun ini haplogrup DNA-nya kromosom Y ya, garis lurus laki-laki, itu tidak sama dengan Yuya. Yuya disinyalir bukan orang asli Mesir, bukan orang asli Afrika Utara. Haplogrupnya adalah G, yaitu pria dari Kaukasia. Dan keturunan dari haplogrup G ini dari Yuya ini nanti mengalir
secara ilmu genetik, lihat di channel YouTube-nya Dr. Sugeng, bahwa klan Ba'alwi yang sekarang mengaku cucu Nabi, yang rasis, yang putri-putrinya haram, hukumnya zina, dinikahi oleh orang di luar mereka ini, yang di Nusantara membelokkan nasab, membelokkan memalsukan makam ini, itu memiliki jejak genetis keturunan dari Yuya atau Fir'aun itu sendiri. Loh, ini ilmu pengetahuan, silakan dibantah kalau kemudian tidak terima, tapi siapkan keilmuan, jangan hanya modal gacor, modal khurafat, modal jualan minyak wangi 10.000 dijual 2 juta, mau membatalkan tes DNA. Nanti dulu, belajar dulu yang rajin untuk membatalkan tes DNA. Jadi setelah kemudian berapa generasi kemudian muncullah Musa As-Samiri yang menyusup ke dalam umatnya Musa. Itu sudah sudah Fir'aun yang dibawanya lagi, habis Amenhotep ketiga, kemudian Akhenaten, kemudian Tutankhamun. Ini dibunuh sama Ai, anaknya si Yuya tadi, wazir agung zaman itu. Akhenaten kemudian diganti Ai ya, jadi Fir'aun sementara diganti Horemheb. Horemheb diganti sama Ramses pertama, kemudian Seti pertama, Ramses kedua, kemudian baru Merneptah. Ini yang melawan Musa. Apa buktinya kalau Fir'aun ini yang melawan Musa? Karena di dalam jasad muminya ditemukan material kristal garam air laut. Wah, jadi Quran itu benar, hakul yakin, bukan hanya 100%, 1.000.000.000% benar. Zaman itu orang Fir'aun diawetkan saja orang masih tanda tanya. Ternyata sejarah membuktikan kemudian ada Fir'aun yang di dalam lambungnya itu bekas-bekas orang kelelep atau orang tenggelam di lautan. Jadi benar sekali apa yang disampaikan oleh Al-Quran. Ini jauh, sehingga kalau Yuya saja di zaman itu sudah ada penyusup haplogrup G, saya yakin seyakin-yakinnya entitas Musa As-Samiri yang menyembah sapi, yang mengkafirkan sebagian Bani Israel, itu juga haplogrup G. Saya yakin seyakin-yakinnya. Menurut Profesor Syekh Imran Hussein, pakar eskatologi dunia, lihat di YouTube banyak, beliau juga banyak menulis buku. Musa As-Samiri ini adalah entitas Dajjal yang nanti diimortalkan di dimensi lain untuk nanti muncul di akhir zaman untuk melawan Imam Mahdi dan Dajjal. Tetapi dari manakah haplogrup G ini? Berasal dari Kaukasus, yaitu Asia Tengah. Di sebelah utaranya Turki, jalur sutra zaman dahulu. Ada sebuah suku perampok yang merampok jalur sutra, perdagangan paling sibuk, paling penting, paling strategis di dunia pada saat itu. Dari Tiongkok Raya menuju ke Asia Tengah, kepada Timur Tengah hingga ke Eropa. Mereka bangsa perampok mendirikan kerajaan yang bernama Khazar, karena mereka takut diserbu oleh kaum salib dan takut diserbu oleh kaum Sabil. Dalam perang salib mereka memeluk agama Yahudi. Mereka memeluk agama Yahudi bukan karena keturunan dari Ibrahim, tetapi karena takut diserbu oleh dua suku bangsa. Ini berarti apa? Masuk agama Yahudinya pura-pura atau berkepentingan, bukan dari ideologis seperti itu. Dibuktikan dengan apa? Dengan surat menyurat. Raja Khazar pada zaman itu berkorespondensi dengan Perdana Menteri Andalusia Abdurrahman Ad-Dakhil atau Abdurrahman kedua, yang bernama Perdana Menteri Hasda bin Sabrut, seorang Yahudi. Ketika dia menjadi Perdana Menteri di Andalusia Umayyah pada saat itu di Spanyol, dia mencari keluarga besar Yahudi seluruh dunia. Dia menemukan berita bahwa ada kerajaan Yahudi di Kaukasus, di Kaukasia, Eropa Tengah, atasnya Turki. Kemudian dia berkorespondensi, Anda dan kaum Anda memeluk agama Yahudi keturunan dari anaknya Yakub yang mana? Kan punya 12 putra. Si Raja Khazar pada saat itu jawabannya, kami bukan keturunan dari Ibrahim,
atau Ishak atau Yakub, tetapi kami keturunan dari Nabi Nuh yang bernama Yafet. Jadi lebih tua lagi. Jadi mereka tidak ada keterkaitan genetik atau keturunan dengan Nabi Ibrahim, karena agama Yahudi itu hanya untuk Bani Israel, semacam itu. Ternyata setelah itu kemudian tidak lama setelah surat menyurat itu, Bani Khazar ini, kerajaan Khazar ini hancur, diserbu oleh Mongol dan dihancurkan tumpes total oleh kerajaan Kievan Rus atau Rusia. Makanya mereka kemudian membalas dendam dengan Yahudi Khazar ini memberontak pada revolusi Bolshevik 1917, menghabisi dinasti Tsar Rusia. Siapa 3 orang Yahudi Khazar ini? Yaitu Stalin, Lenin, dan Trotsky. Stalin sendiri tes DNA-nya sama haplogrupnya, haplotype-nya dengan Bani Alawi, Baalwi. Habib itu sama dengan Stalin. Mau ngomong apa mereka? Mau ngomong apa? Mau merubah DNA dirinya mereka? Bisa merubah DNA 18.000. Bisa mengubah DNA dalam diri kita 18.000 triliun sel dalam diri kita, mustahil saudara-saudara sekalian. Lah, disitulah kemudian akhirnya tes genetika ini menjadi pedang bermata ganda, tajam ke kanan dan ke kiri. Tajam ke kanan ketika untuk kebaikan mengetahui siapa silsilah leluhur kita dan keturunan kita, dan juga menjadi tajam ke kiri, menjadi pisau keadilan, pengiris keadilan, pembeda kebenaran bagi orang-orang yang suka memalsukan nasabnya. Pada akhirnya haplogrup G ini terkonfirmasi menjadi tokoh-tokohnya banyak yang menjadi penjahat kelas dunia. Mau tahu? Pertama Yuya, sudah jelas ya, yang menuhankan Fir'aun pertama kali. Putranya juga mengkudeta dan meracuni Fir'aun Tutankhamun. Kemudian ada Stalin yang mendirikan negara komunis di Rusia, membuat korban kelaparan di Rusia atau Uni Soviet pada saat itu, yang mati itu sekitar 30 juta jiwa. Mengobarkan perang dunia kedua bersama Hitler, yang ibunya Hitler itu ternyata juga Yahudi Ashkenazi. Korban perang dunia kedua 100 juta jiwa. Jahat nama boten? Baik apa jahat? Korban jutaan ini luar biasa. Tsunami Aceh itu yang meninggal 200.000 aja, itu sudah menjadi tragedi kemanusiaan, bencana kemanusiaan, bencana internasional, apalagi perang dunia pertama dan kedua. Kemudian ada lagi tokoh haplogrup G yang lain yang jahat. Ada nggak? Ada. Siapa namanya? Richard the Lionheart, Raja Inggris. Raja Inggris, kerajaan Inggris, Raja Henry itu haplogrupnya I. Kok bisa punya anak haplogrupnya G? Kira-kira ini anak kandung apa bukan? Berarti anak susupan atau ibunya dengan pria lain. Sekarang begini, panjenengan haplogrupnya O misalkan, punya 5 anak laki-laki, dites DNA yang 4 sama-sama O, haplotype-nya, kode genetisnya panjenengan ada di 4 anak ini. Terus 1 orang anak tes DNA-nya nggak sama. Kira-kira panjenengan stres apa enggak? Kira-kira kalau nggak anaknya sopir, ya anaknya tetangga, kan begitu. Naudzubillah min dzalik. Moga-moga tidak terjadi pada keluarga kita semua dan keturunan kita. Jadi semacam itu. Gagalnya Habib Baalwi itu ya dari sini. Mereka mengaku keturunan lurus ke sementara keturunan Imam Husain dan Imam Hasan dan seluruh keturunan Imam Ali sudah tes DNA, banyak berkabilah-kabilah di sana. Yang itu haplogrup Imam Ali adalah haplogrupnya J1,
dan kode haplotype-nya FGC 10500. Ini ditarik ke atas, Ibrahim juga ketemu J1P58. Nanti keturunan dari Yahudi Lewi yang benar-benar keturunan Ibrahim, dari keturunan Nabi Harun juga J1. Ketemu nanti diukur antara Bani Hasim, Quraisy, Bani Adnan dengan Ibrahim, ketemu di sekitar 5000 tahun silam. Sementara Habib Ba'alwi ini di tes DNA J1 saja bukan, artinya bukan orang Arab, haplogrupnya G, orang Kaukasus, terkonfirmasi, terindikasi sebagai Yahudi Bani Khazar yang hancur berantakan, musnah, lari ke banyak negeri, menyebar menyusup ke semua agama, termasuk kemana? Ke Bani Fatimiyah. Sayyid Ja'far Shodiq Batu Ampar, muridnya Sayyid Maliki Mekah, dulu melawan narasi kita, betul? Sayyid Agus Darobi Al-Idrisi. Tapi karena orang alim dan jujur, jadi kalau orang alim saja tidak cukup, orang alim dan jujur ini akan dibimbing oleh ilmu dan akal sehatnya. Akhirnya beliau sadar dan beliau membela narasi kita di garis depan. Bahkan dengan telitinya menemukan syairnya Ali bin Abu Bakar As-Sakran yang menulis kitab Burqatul Musikoh yang pertama kali mengklaim Habib Ba'alwi keturunan dari Nabi Muhammad SAW melalui Ahmad bin Isa Al-Husaini. Di situ terkonfirmasi bahwa mereka keturunan dari Maimun Al-Qodah. Maimun Al-Qodah ini adalah dari dinasti Fatimiyah Mesir yang menganut Syiah Rafidho, yang menuhankan Sayyidina Ali, yang membelokkan madhab Imamiyah Ahlul Bait Nabi. Mereka mendukung gerakan Koromito dari Bahrain, suatu sekte sesat perampok yang pernah membunuh 30.000 jamaah haji di zaman itu, pernah mencongkel Hajar Aswad selama 26 tahun, tidak di Mekah tapi dibawa ke Bahrain. Ini dari dinasti Fatimiyah Mesir. Ini fakta sejarah. Dinasti Fatimiyah ini nanti dihancurkan oleh Salahuddin Al-Ayyubi, di mana Salahuddin Al-Ayyubi ini mendapatkan fatwa dari Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Karena itulah kemudian jangan heran ketika klan Ba'alwi ini begitu menjatuhkan makom, menjatuhkan derajatnya Syekh Abdul Qadir Jailani di bawah datuknya yang fiktif, yaitu Al-Faqih Al-Muqaddam. Lihat di manaqibnya Al-Faqih Al-Muqaddam bagaimana mereka merendahkan Syekh Abdul Qadir Jailani. Awalnya pansos mengatakan Syekh Abdul Qadir Jailani adalah pemimpin para wali masyhur, sementara datuk kami Al-Faqih Al-Muqaddam adalah pemimpin para wali mastur. Wali mastur derajatnya 1000 kali lebih tinggi daripada wali masyhur. Apa ini tidak merendahkan? Merendahkan sekali. Maka Wali Songo yang memiliki pertalian darah dengan Syekh Abdul Qadir Jailani, semua Wali Songo baik yang Al-Hasani maupun Al-Husaini punya pertalian darah dengan Syekh Abdul Qadir Jailani. Makanya manakib Syekh Abdul Qadir Jailani membudaya, mentradisi di Nusantara karena datuknya. Karena siapa lagi yang mau kita bawa? Ya ajaran datuk kita yang kita bawa, bukan ajaran datuknya. Itu ajaran Wali Songo. Demikian. Bicara Salahuddin Al-Ayyubi adalah penakluk Yerusalem tanpa membunuh, membantai anak-anak dan perempuan. Disinilah kemudian waktu itu Yerusalem mengalami masa keemasan. Para sejarawan barat memuji Salahuddin Al-Ayyubi atau Saladin sebagai seorang raja besar, penakluk, seorang khalifah yang menjalankan syariat Nabi Muhammad sebenar-benarnya dalam kaidah perang. Tidak memotong pohon, tidak membantai anak-anak dan perempuan, mengampuni para tawanan perang. Itu terjadi pada waktu penaklukan Yerusalem. Tapi perdamaian ini diganggu, diserang oleh raja tadi, Richard the Lionheart, yang bapaknya namanya Henry Haplogroup I. Dia si Richard
The Lionheart ini, si hati singa ini dari Inggris ini, apa haplogrupnya? Haplogrupnya loh, lah kok G2 pisan. Sama dengan Mbak Alawi. Jahat apa mboten? Jahat nggih. Panjenengan pernah lihat film Scarface, The Godfather 1 2 3 4 kalau nggak salah, pernah lihat? Seorang penjahat legendaris yang membuat organisasi mafia di Amerika Serikat, organisasi modern yang hampir-hampir meracuni perpolitikan Amerika, bergerak di perdagangan narkoba, pelacuran maupun judi, yang bernama Alfred Capone atau Al Capone. Pernah lihat filmnya? Al Capone ini adalah imigran Yahudi Askenazi dari Sisilia. Haplogrupnya GP303. Ini juga ada kode ini di dalam klan Habib Ba'alwi Yaman. Mau ngomong apa sekarang? Ayo mau ngomong apa? Mau menolak tes DNA? Siapkan keilmuan kalau memang mau dan sanggup membantah tes DNA. Jadi Bapak Ibu sekalian, setelah Dr. Sugeng Sugiarto muncul dan beberapa pakar genetik waktu itu hadir, termasuk Kepala Lab Genomik BRIN, Badan Riset Inovasi Nasional, di seminar nasional di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang diadakan oleh kakang mas saya Kiai Haji Raden Syarif Rahmat Padasuka waktu itu. Sebenarnya stempel nasab Ba'alwi sudah tuntas. Saya sebenarnya sudah males ngomong masalah nasab Ba'alwi. Karena apa? Mereka gagal total dari berbagai macam sisi. Dari genetika mutlak gagal total. Dari kitab nasab mereka tidak tercatat 550 tahun di kitab-kitab nasab. Yang dikupas Kiai Imaduddin itu cuma 13 kitab nasab. Tanyakan aku Mbak Al-Idrisi, ada berapa kitabnya? Ribuan kitab nasab yang dari abad ke abad yang tidak mencatat tentang klan Ba'alwi Yaman. Dari sejarah janggal sekali bahwa Ahmad bin Isa dan putra-putranya itu jelas nakobanya telah tercatat. Ahmad bin Isa tidak pernah hijrah ke Yaman. Dari mana itu makam Ahmad bin Isa yang ada di Husaisah Hadramut Yaman itu? Ternyata dari hasil takwil mimpi. Masya Allah, itu pun di abad sekitar 500-an tahun dari Ahmad bin Isa asli masa hidupnya. Jadi saya ngaku cucunya Pangeran Diponegoro 500 tahun setelah kematian Diponegoro berdasarkan tafsir, berdasarkan takwil mimpi. Ini masuk akal napa mboten? Patut dipercaya napa mboten? Patut diragukan. Itu. Kemudian saya mengaku trah saka pura dari Blawong Yogyakarta, dari trah Patok Negoro Yogyakarta, dari trah Hamengkubuwono Yogyakarta. Pertanyaannya, saya isbat nasabnya cukup di Tulungagung atau Blitar atau Pasuruan, atau saya harus diakui oleh keluarga di Jogja? Harus diakui dari keluarga di Jogja karena ahlul balatnya dari Yogyakarta. Sekarang tanya sama klan Ba'alwi Yaman, ayo monggo Pak Kapolres, Pak Kapolsek, Muspida atau siapa saja yang masih ragu-ragu menganggap PWI ini biang onar, biang fitnah, jawab pertanyaan yang logis ini. Tanyakan kepada klan Ba'alwi Yaman, apakah nasab mereka diisbat oleh keluarga besar Nabi dari Yaman sana? Buktikan satu isbat nasab dari Yaman. Sayyid Ahmad bin Isa katanya dari Irak. Isbat nasabnya di Irak apa di Malaysia? Ya di Irak. Hadirkan isbat nasab klan Ba'alwi dari Irak, stempel resmi Nakib Internasional Al-Husaini. Dari Yaman dan Irak, negara yang diakui leluhurnya, mereka tidak diakui. Terbukti apa? Tidak mendapatkan stempel isbat dari negara asal leluhurnya. Maka coba dengan akal sehat saya bertanya kepada panjenengan semua, masuk akal tidak mereka mengaku sebagai keturunan Nabi dari Yaman maupun Irak? Coba dijawab, masuk akal apa mboten? Gampang Pak, mboten usah muter-muter. Monggo Gus Kiai yang masih percaya Habib cucu Nabi, tanyakan kepada junjungan kalian atau sahabat kalian.